Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini ya. Berdoalah sebelum memulai pelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia. Konten pembahasan meliputi: pertama, bergerak, kedua, otot, ketiga, tulang, keempat, sendi. Bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tapi, apakah yang menandakan bahwa manusia bergerak? Ada dua pengertian di sini anak-anak. Pengertian pertama, bergerak yaitu berpindah tempat. Yang kedua, merubah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Contoh bergerak yaitu berenang, berlari, dan menari. Lalu, apa ini dapat disebut bergerak? Kalau yang ini, jawabannya adalah ya. Anak dalam video sedang bergerak. Seperti pada penjelasan sebelumnya, perubahan posisi sebagian tubuh dapat disebut juga bergerak. Kedua, otot. Apakah kamu tahu, setiap satu langkah yang kita lakukan ada 200 otot yang bekerja serempak untuk mengangkat kaki, membuatnya maju, dan kemudian meletakkan kaki kembali ke tanah. Itu hanya sebagian kecil dari ribuan tugas yang dilakukan otot kita. Mereka bekerja sama antara lebih dari 6.500 otot yang membungkus di tubuh kita. Dan kerja ototlah yang menjadikan alasan mengapa kita bisa berkedip, tersenyum, berlari, atau melompat. Otot bahkan yang bertanggung jawab untuk detak jantungmu. Nah, di video kali ini ada 3 jenis utama otot yang akan kita bahas, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Pertama, otot lurik disebut juga otot rangka karena letaknya menempel pada tulang. Otot lurik berbentuk silinder, bergaris-garis, dan inti selnya ada di tepi atau di pinggir. Otot lurik bekerja saat kita terbangun atau bekerja di dalam kesadaran manusia. Contohnya, apakah tanganmu secara tiba-tiba mengambil gelas tanpa kamu menginginkannya? Ya, pasti secara sadar kamu menggerakkan tangan untuk mengambil gelas. Begitu juga dengan kegiatan aktivitas fisik lainnya. Kedua, otot polos. Cara kerja otot polos berlawanan nih dengan kerja otot lurik. Otot polos bekerja tanpa kita sadari atau tidak bisa kita kendalikan. Contohnya ada di pencernaan dan rahim. Apakah kamu bisa meminta lambungmu berhenti mengolah makanan yang kamu makan? Lambung dan usus akan terus bekerja meskipun kita meminta mereka untuk berhenti. Ketiga, otot jantung. Otot jantung sama-sama pekerja keras seperti otot polos loh. Saat tidur pun, otot jantung tetap bekerja agar jantung kita tetap berdetak. Kita tidak bisa mengendalikannya. Hebat ya, Tuhan menciptakan tubuh kita. Tuhan mengerti kalau manusia suka pelupa. Bayangkan kalau kita lupa untuk meminta otot jantung bekerja. Wah, bisa bahaya nih. Ciri-ciri otot jantung mirip dengan otot lurik, yaitu bergaris-garis dan berbentuk silinder. Namun otot jantung memiliki cabang-cabang. Kalau cara kerjanya seperti otot polos di luar kesadaran manusia. Ketiga, tulang. Rangka manusia terdiri dari rangkaian tulang-tulang yang dibagi menjadi rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Bayangkan jika tubuhmu tidak memiliki tulang.
Pasti tubuhmu seperti gurita, lembek-lembek, tidak berbentuk. Tulang disebut alat gerak pasif karena ototlah yang menggerakkan tulang. Meskipun begitu, tubuh tetap membutuhkan tulang agar tubuh dapat bergerak, berdiri dengan kokoh. Fungsi adanya rangka atau tulang yang pertama adalah membentuk dan menegakkan tubuh. Kedua, tempat melekatnya otot. Ketiga, melindungi organ-organ penting. Dan yang keempat, tulang itu bisa menjadi penghasil sel darah merah dan sel darah putih, tepatnya di tulang belakang. Bagaimana dengan sendi? Materi tentang sendi bisa kamu pelajari di video berikutnya ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa nonton video berikutnya ya. Bye!